Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Prof. Dr. Haji Heris Hendriana, MPD, selaku pembimbing 1, dan yang terhormat kepada Dr. Haji Roni Mugara, MPD, selaku pembimbing 2, dan yang terhormat kepada Ibu Bapak dosen, selaku penguji sidang skripsi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahadiatul Kamilah, NIM saya 17060243. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SD menggunakan model Contextual Teaching and Learning berbantuan kartu kata. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu rendahnya pemahaman siswa mengenai keterampilan membaca permulaan. Menurut Rahmat dan Haryanto 2014, keterampilan membaca merupakan salah satu aspek yang tidak luput dari kehidupan, sehingga kemampuan membaca dikatakan penting karena siswa berkaitan secara langsung pada seluruh proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan pada kenyataannya di lapangan, kemampuan siswa dalam membaca permulaan masih sangatlah rendah. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara guru di salah satu sekolah di kota Cimahi, yang menyatakan bahwa banyaknya siswa masih belum bisa membaca. Peneliti menemukan beberapa kendala mengenai membaca permulaan pada siswa kelas 1. Di antaranya yaitu hilangnya fokus pada teks bacaan, sehingga siswa terkadang salah dalam pelafalan huruf. Pelafalan huruf ketika membaca sebuah teks masih banyak yang tertinggal. Yang ketiga, tersendat dalam melafalkan huruf pada sebuah kalimat sederhana. Kemudian siswa ragu-ragu dalam menyebutkan apa yang dibaca. Kemudian siswa masih asal-asalan saat diminta untuk membaca. Dan yang terakhir, dan beberapa siswa yang kurang dalam membaca secara tuntas. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Aryawan 2017 yang berpendapat bahwa siswa kelas 1 masih kesulitan dalam membaca permulaan. Di antaranya yaitu yang pertama, saat membaca masih salah dalam mengucapkan setiap hurufnya. Belum mampu membaca kalimat, masih tersendat-sendat dalam membaca, belum mampu menyebutkan huruf konsonan, masih asal-asalan dalam membaca, mudah lupa terhadap kata yang telah dieja sebelumnya, mengeja dengan waktu yang lama, lebih sering melakukan penambahan kata atau bahkan mengganti kata, dan belum mampu membaca secara tuntas. Dengan hal ini, peneliti memberikan solusi yaitu menggunakan model Contextual Teaching and Learning berbantuan kartu kata. Adapun rumusan masalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring, membaca permulaan dengan menggunakan model Contextual Teaching and Learning berbantuan kartu kata. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana respon siswa dan guru terhadap pembelajaran daring, membaca permulaan menggunakan model Contextual Teaching and Learning berbantuan kartu kata. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa saat mengikuti pembelajaran daring membaca permulaan. Dan yang terakhir, kendala-kendala apa saja yang dialami guru dalam pengimplementasian pembelajaran daring membaca permulaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring. Yang kedua, respon siswa terhadap pembelajaran daring. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa saat mengikuti pembelajaran daring. Dan yang keempat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring. Adapun kajian teoritis, yaitu pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh yang memerlukan berbagai macam jenis alat teknologi atau telekomunikasi dan informasi yang terhubung melalui jaringan internet. Pembelajaran daring yang dilakukan juga memerlukan beberapa aplikasi yang mendukung dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti Google Classroom,
Google Meet, WhatsApp, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah pembelajaran daring. Yang pertama, guru menyiapkan bahan ajar dan diunggah melalui platform tertentu. Yang kedua, menentukan media belajar dan disesuaikan dengan kondisi siswa yang melakukan pembelajaran daring di rumah. Yang ketiga, mengunggah materi atau baik berbentuk modul, video pembelajaran, LKS, dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh siswa. Yang kelima, memeriksa dan melakukan evaluasi. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring diantaranya yaitu kelebihan. Yang pertama, pembelajaran daring melatih siswa untuk mengolah waktu dan pembelajaran daring dapat dilakukan secara fleksibel, artinya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, biaya yang diperlukan terjangkau dan tidak terbatas dalam meningkatkan informasi. Adapun kekurangan pembelajaran daring diantaranya yaitu kurang cepat umpan balik yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru butuh waktu untuk mempersiapkan materi. Yang ketiga, terkadang membuat beberapa orang yang terlibat tidak nyaman. Yang keempat, munculnya perilaku frustasi, kecemasan, dan kebingungan bagi orang tua, siswa, maupun guru. Selanjutnya, ada pengertian mengenai membaca permulaan. Menurut Pratiwi dan Aryawan 2017, membaca permulaan merupakan sebuah keterampilan berbahasa yang berlangsung pada 2 tahun awal pada jenjang sekolah dasar, lebih tepatnya pada kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan menurut Asmona 2019, membaca permulaan merupakan sebuah tahapan awal dalam mengembangkan bahasa pada sekolah jenjang selanjutnya. Sehingga pada tahap selanjutnya siswa memperoleh tambahan keterampilan berbahasa melalui informasi-informasi yang ditemukannya. Adapun pengertian dari model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang pertama, menurut Mulyasa Hartono dalam Rokoya 2018 mengatakan bahwa model Contextual Teaching and Learning merupakan sebuah konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran yang dilakukan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Hartono 2014, strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning merupakan sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh dalam menemukan materi dan hubungannya dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah model Contextual Teaching and Learning menurut Susilawati 2014. Yang pertama ada konstruktivisme, experience, questioning, learning community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan model Contextual Teaching and Learning. Yang pertama ada kelebihan, yaitu pembelajaran lebih bermakna dan nyata karena dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari yang dialami oleh siswa. Kedua, yaitu pembelajaran lebih produktif dan menumbuhkan penguatan konsep. Yang ketiga, pembelajaran yang menekankan pada keaktivitasan secara penuh. Yang keempat, kelas digunakan sebagai tempat untuk menguji data hasil temuannya. Yang kelima, materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri dan bukan hasil pemberian guru. Yang keenam, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Adapun kekurangan dari model Contextual Teaching and Learning, yang pertama yaitu perlu waktu yang cukup lama saat pembelajaran kontekstual. Yang kedua, guru harus mampu mengendalikan dan menciptakan situasi kelas yang kondusif. Yang ketiga, guru perlu lebih intensif dalam membimbing semua proses pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan kesempatan untuk menemukan atau menerapkan ide-ide baru terhadap apa yang telah ditemukan oleh siswa. Selanjutnya, ada pengertian kartu kata. Menurut Fajria 2015, media kartu kata adalah agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan lebih bersifat konkret atau nyata, sehingga memudahkan siswa untuk menerima segala macam bentuk informasi dan mudah dimengerti dan diingat oleh siswa.
Di samping itu, media kartu kata terbilang mudah, murah, efisien, baik dalam pembuatan ataupun penggunaannya. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang saya buat yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Juliani 2018, metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Adapun alur induktif merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif yang diawali melalui proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Untuk lokasi penelitian yang saya gunakan yaitu di SD Negeri Hanjuang Samijaya dengan sampel 15 siswa. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Untuk tahap persiapan, yaitu pretest, tahap pelaksanaan yaitu perlakuan dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan kartu kata, dan yang ketiga tahap evaluasi yaitu pretest, posttest. Kemudian ada instrumen penelitian yang saya gunakan, diantaranya yaitu yang pertama ada tes lisan, yang kedua lembar angket atau skala sikap, yang ketiga observasi atau yang keempat wawancara, yang kelima pengolahan data, dan yang keenam prosedur pengolahan data. Yang pertama hasil dan pembahasan. Yang pertama skenario dan implementasi pembelajaran daring membaca permulaan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan kartu kata. Berdasarkan hasil observasi siswa dan guru yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa respon yang diterima siswa dan guru dapat pada pembelajaran daring membaca permulaan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan kartu kata sangat baik. Dilihat dari hasil rata-rata pencapaian, yaitu 95% untuk hasil siswa dan 89% untuk guru. Berikut ini merupakan langkah-langkah kegiatan pemberlakuan siswa pada pertemuan pertama. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pada sintaks konstruktivisme. Yang kedua, siswa belajar menemukan sendiri berdasarkan yang telah dipelajari. Yang ketiga, kegiatan siswa pada sintaks membangkitkan siswa melalui pertanyaan. Yang keempat, kegiatan siswa pada sintaks learning community. Yang kelima, kegiatan siswa pada sintaks memperagakan konsep abstrak secara konkret. Dan yang keenam, kegiatan pembelajaran siswa pada sintaks menganalisis kembali pengalaman belajar yang dilakukan secara daring atau melalui WhatsApp yang dilakukan secara personal chat antara siswa dan guru. Yang ketujuh, kegiatan siswa pada sintaks authentic assessment atau penilaian sebenarnya. Yang kedua, adapun respon siswa dan guru dalam pembelajaran daring membaca permulaan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan kartu kata. Terlihat dari hasil tabel di atas mengenai respon yang diberikan siswa dan guru, maka dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata angket yang diperoleh oleh siswa yaitu ada 46,47 pada persentase 72,6% dan berinterpretasi baik. Sedangkan hasil yang diperoleh rata-rata angket guru yaitu 61 pada persentase 95,3% dan berinterpretasi menunjukkan sangat baik. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran daring menyelesaikan tugas membaca permulaan. Dapat dilihat pada tabel yang tertera pada PowerPoint. Secara keseluruhan, kemampuan membaca permulaan mengalami peningkatan setelah diterapkannya model kontekstual teaching and learning berbantuan kartu kata. Hal ini terjadi dari hasil rata-rata persentase peningkatan nilai pretest dengan posttest, yaitu sebanyak 8,31%. Hal ini merupakan bukti adanya pengaruh kualitas yang lebih baik terhadap kemampuan membaca permulaan
dengan menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan kartu kata. Yang keempat, ada kendala guru dalam pengimplementasian pembelajaran daring membaca permulaan. Kendala penelitian yang dialami oleh peneliti selama proses pembelajaran daring menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan kartu kata pada membaca permulaan, yaitu yang pertama terbatasnya alat komunikasi yang dimiliki siswa dan keterbatasan pada kuota yang dimiliki siswa. Terdapat juga kendala dari sebagian orang tua siswa yang kurang merespon pada setiap tugas-tugas dan kewajiban siswa. Sehingga tidak jarang siswa tersebut tertinggal materi ataupun pembelajaran. Yang selanjutnya ada simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model contextual teaching and learning berbantuan kartu kata pada siswa kelas 1 SD Negeri Hanjuang Samijaya, Kabupaten Bandung Barat sangat baik. Hal ini juga terdapat pada kesimpulan secara keseluruhan yang dapat disimpulkan bahwa 1. Skenario dan implementasi pembelajaran daring membaca permulaan siswa kelas 1 SD menggunakan model CTL berbantuan kartu kata diukur dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu yang pertama pretest, perlakuan, dan post-test. Kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan karena dikaitkan pada kehidupan nyata, ditambah dengan menggunakan media yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga melalui media ini siswa dapat belajar lebih aktif, bersemangat, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring ataupun melalui jarunjung. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap membaca permulaan menggunakan model contextual teaching and learning berbantuan kartu kata dalam pembelajaran daring pada kelas 1 sekolah dasar berdasarkan hasil analisis instrumen angket menunjukkan interpretasi yang sangat baik oleh guru maupun oleh siswa. Hal ini dapat dirasakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa terlihat lebih aktif dan mampu memahami materi yang sedang dijelaskan baik melalui video, pembelajaran, ataupun melalui WhatsApp personal chat. Yang selanjutnya ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa kelas 1 sekolah dasar dalam mengikuti pembelajaran daring dan menyelesaikan tugas-tugas diantaranya yaitu beberapa siswa merasa kesulitan dalam menerima materi dan tugas yang diberikan karena terkendala pada alat komunikasi dan terkendala pada koneksi internet dan juga kuota. Sedangkan pada saat penyelesaian tugas-tugas membaca permulaan yang diberikan, terdapat beberapa siswa kesulitan pada indikator merangkai kosakata, melafalkan huruf pada kosakata, dan mengeja setiap huruf berdasarkan benda yang ada di lingkungan sekitar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan rendahnya minat siswa dalam membaca sehingga siswa memiliki kecepatan membaca yang lambat dan memiliki daya tarik yang rendah. Sehingga ketika dihadapi pada suatu soal, terkadang siswa masih kurang paham dengan apa yang telah dibacanya. Yang keempat, ada kendala-kendala yang dirasakan guru pada saat pengimplementasian pembelajaran daring membaca permulaan, yaitu guru terkendala dalam menyampaikan materi pembelajaran karena siswa terkendala tidak memiliki ponsel atau smartphone, dan keterbatasan kuota, sehingga hal ini menjadikan kendala yang dialami guru karena guru sulit untuk memberikan materi. Kemudian ada saran, kemudian selanjutnya saran. Yang pertama, peneliti atau guru lebih mempersiapkan materi yang akan diberikan, baik berupa video pembelajaran ataupun media yang akan diberikan, serta isi dari video pembelajaran harus berkesinambungan dengan materi yang akan disajikan, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan harapan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran menggunakan model contextual teaching and learning perlu memperhatikan setiap langkah-langkahnya, agar pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Yang ketiga, hendaknya ketika menggunakan model contextual teaching and learning, guru mampu memberikan motivasi kepada siswa, meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki siswa dalam menunjang pembelajaran daring, serta harus mampu memberikan solusi pada siswa yang terkendala. Yang keempat, perlu adanya pengawasan pada siswa selama menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
Tujuannya agar hasil yang diperoleh benar-benar murni hasil jawaban sendiri, secara mandiri tanpa adanya campur tangan lainnya. Yang kelima, pengawasan orang tua terhadap siswa juga perlu diperhatikan demi kelancaran dalam membaca, khususnya pada membaca permulaan. Hendaknya meskipun di luar jam pembelajaran, orang tua meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan pada siswa berlatih membaca. Berlatih membaca dapat berupa teks bacaan sederhana, baik melalui buku cerita, buku pembelajaran, atau buku yang mengandung gambar di dalamnya. Dengan demikian, siswa akan lebih terlatih dalam membaca. Kemudian, setelah membaca, hendaknya orang tua memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menyimpulkan apa yang telah dibacanya. Sehingga ketika menemukan bacaan sederhana, siswa dapat mengerti dengan apa yang telah dibaca dan dapat menyimpulkan dari apa yang telah dibacanya. Baik, sekian presentasi hasil skripsi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.